kembali lagi bersama saya. Makasih buat yang udah stuck di sini. Kita mau lanjutin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya buat Pak Mas An. Udah siap Pak ditanya-tanya lagi sama saya? Iya, monggo. Eh, Kan usaha les Bapak ini terbilang udah banyak. Emang udah Udah banyak? lama, udah lama. Di mana-mana enggak kan Pak? Di Enggak. rumah. Terus kenapa Bapak memilih membuka usaha les? Kenapa nggak usaha yang lain? Kenapa milih usaha les itu gini ceritanya. Satu memang dari turun temurun ya. Iya. Terus juga dari keluarga besar kami juga sebagian besar memang usaha kayak gitu. Jadi enaknya kalau usaha gitu kan bareng-bareng kan, kalau ada masalah itu kan gampang ya. Terus juga secara profit, secara itu ya gimana ya, aku bilangnya kalau kita besi itu tidak akan busuk kecuali dia dihujan-hujanin di karatan gitu aja. 3 hari, 4 hari, setahun, 2 tahun dia akan busuk. Terus nilainya pasti naik terus. Nah, misal sampean jualan, mbaknya jualan sayur atau jualan makanan, kalau nggak laku kan busuk. Tapi kalau itu nggak laku kan nggak busuk. Misal kita punya stok banyak, setahun nggak laku ya nilainya makin naik malah. Kan lumayan. Kalau sayur, makanan atau yang lain, atau mungkin fashion, kalau nggak laku kan udah ketinggalan model, akhirnya diobral. Nah itu salah satunya mbak. Tapi kalau mungkin ada kesempatan buat ngebuka usaha, ada nggak Pak keinginannya? Ngembangin aja sih sebenarnya, ngembangin dari yang sudah ada. Jadi kalau saya pernah diajarin kalau bikin usaha atau kembangin aja dari usaha yang sudah ada. Jadi bidangnya dikembangin. Kalau dulu hanya sebatas dari orang tua itu hanya besi, kita kembangin ke aluminium, terus kita kembangin ke interior, pembuatan kitchen set dan sebagainya, hanya dikembangin aja, tidak dibuat usaha yang berbeda. Karena untuk berbeda itu juga belajarnya juga banyak, resikonya juga banyak. Seperti itu. Tapi ada keinginan buat buka di luar rumah nggak Pak? Kalau ada kesempatan mungkin dananya juga lebih gitu mungkin. Mungkin ada tapi untuk sementara belum terpikir lah. Sementara mungkin ada seperti itu ke depan, pengen buka di mana ya, kalau sudah manajemennya tertata dengan baik, terus secara permodalan sudah cukup, mungkin ada keinginan seperti itu. Kira-kira pas waktu pandemi COVID-19 kan banyak usaha UMKM yang menurun kan Pak? Usaha Bapak kayak gitu nggak? Sama, Menurun juga. udah sama. Sama. Jadi Bapak ngadepinnya gimana Pak? Ya santai aja lah. Nah, kita ngadepinnya ya memang banyak temannya yang lagi gitu ya diterima, disyukurin. Alhamdulillah masih ada rezeki buat makan gitu aja. Buat keluarga, buat karyawan masih ada gitu aja, disyukurin. Prosesnya gitu. Ya memang musimnya kan gitu. Sama kalau kita musim hujan, kita mau jemur sesuatu terus lama keringnya ya diterima aja gitu kan mbak. Tapi itu keuntungannya menurun drastis atau gimana Pak? Kalau menurun ya iyalah mbak, karena kita juga sepi job waktu pandemi, menurun itu wajar. Ya suatu hal yang udah pastilah kalau sepi job keuntungannya menurun gitu. Tapi kalau pengajar tetap dibayar kan Pak? Kalau meskipun COVID juga. Ya alhamdulillah kita sebagai pengajar juga tetap kita bekerja, meskipun COVID bekerja tetap juga kita mendapat gaji. Ya alhamdulillah, kita syukurin. Kenapa Bapak punya keinginan buat jadi pengajar juga, buka usaha juga? Jadi pengajar itu seperti panggilan ya. Bagi saya itu hal yang sangat menyenangkan ketika saya bisa berbagi pengetahuan, terus kemudian mendapat teman baru, terus juga bisa menyampaikan ilmu itu bermanfaat bagi yang menerima. Ilmu manfaat itu kan insya Allah semoga jadi sedekah jariyah, bermanfaat terus. Misal saya ajarkan satu ilmu, diajarkan pada orang lain, nah itu
itu suatu kebahagiaan dan kesenangan bagi saya seperti itu ngajar. Itu dari SMK kan Bapak jurusannya yang mesin-mesin gitu tuh Pak. Nah, itu kok bisa di sini jadi DKV. Iya. Nah, begini ceritanya. Mungkin bukan anak-anak SMK bisa ya. Jadi dulu waktu itu saya di SMK jurusan itu mesin karena terus kemudian saya ambil kuliah S1 itu jurusannya teknik elektro. Dari mesin ke teknik elektro. Wah, terus kemudian dari SMK dulu itu saya punya keinginan. Saya pengen kuliah di ITS. Nah, habis S1 saya dapat beasiswa S2 di ITS. Nah, dengan program keahlian jaringan cerdas multimedia. Nah, di multimedia itu saya kemudian mengembangkan diri saya. Kemudian saya ngajar di multimedia, sekarang kemudian karena perubahan kurikulum multimedia dimasukkan ke DKV. Dipecah jadi empat program keahlian, skillnya kemudian saya pindah ke DKV. Seperti itu, Mbak. Kenapa nggak ikut ngajar di broadcast aja Pak? Kenapa nggak ikut ngajar di broadcast? Itu juga saya juga nggak. Kemarin waktu itu teman-teman di multimedia, udahlah kita coba sesuai dengan keinginan teman-teman, ada yang ingin di broadcast, di multimedia, ada yang pengen aja. Udahlah saya ke DKV aja gitu. Saya pengen ngajar di DKV. Ada kesulitan nggak Pak waktu ngajar itu? Enggak juga. Ya penyesuaian pasti ada, belajar pasti ada. Saya bilang dari awal, kesulitan kalau belum kita pelajari pasti sulit. Kalau sudah dipelajari jadi bisa, kemudian jadi biasa, akhirnya jadi mudah. Iya. Selain bergerak di bidang usaha, Bapak kan juga jadi guru, mengajar. Lantas gimana sih cara Bapak memanage waktu buat ngebagi itu semua gitu loh Pak, biar nggak apa ya, biar balance, biar seimbang. balance. Iya. Jadi gini, saya tidak di usaha di rumah saya tidak terlibat secara teknis. Oke. Saya tinggal saya briefing anak-anak, bikin briefing tim saya untuk bekerja. Karena saya sudah percaya dengan tim saya, mereka hasil kualitas kerjanya, kemudian saya tinggal briefing, tinggal kontrol gitu aja. Sore kita kontrol, terus atau sore kita briefing. Kalau untuk hasilnya ya tinggal ngecek, insya Allah hasilnya sesuai dengan harapan saya. Jadi itu aja, kerjaannya nggak banyak kok sebenarnya di bidang pengelasan. Kalau saya, yang banyak tukang saya. Oke. Nah, kalau saya nggak banyak. Itu kalau keliru gitu gimana Pak? Ya diperbaikilah keliru. Tapi pasti rugi nggak Pak? Dibilang rugi juga rugi lah kalau keliru. Tapi itu kan resiko, Mbak. Pasti itu resiko, dan tugas kita untuk meminimalisir resiko. Jadi memastikan bahwa tukang kita mengerjain tidak keliru. Tapi kalau sudah dipastikan tidak keliru, Allah menentukan bahwa itu keliru, ya sudah, kita perbaiki. Oke guys, itu dulu yang kita bahas. Habis ini masih ada lagi, jangan kemana-mana, tetap di podcast Top Shoot.